warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 7 akan melakukan praktek coaching. Di sini kelompok kami yang pertama saya sendiri Wiwin Setiawati sebagai observer dari SMK IPTEK Weru Sukoharjo, Bapak Aditya Hadi sebagai mohon maaf dari SMA CT Arsyad, dan Bapak Ali Sahadi SMA Negeri 1 Bulu sebagai coacher. Baiklah, untuk hari ini kita akan langsung melaksanakan praktek coaching. Baik, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Aditya? Alhamdulillah, waalaikumsalam, baik sekali Bu Wiwin. Oke, sehat-sehat ya Pak Aditya ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, Pak Aditya, sebelum kita melakukan proses coaching ya Pak, ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak Adit? Ya Bu, siap. Oke, Pak Adit, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum, kemudian apakah Pak Aditya itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach Pak Aditya yang akan disampaikan. Dan jangan lupa Pak Adit, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak Adit ya? Ya Bu. Oke, baiklah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi nih Pak, saya mau menanyakan sedikit pertanyaan ke Pak Aditya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Aditya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh dulu si coach terhadap coachingnya, kemudian mendengarkan secara aktif untuk bisa mendapatkan kata kunci untuk pengembangan ke pertanyaan yang berbobot untuk membawa coach mendapatkan solusi. Itu Ibu. Oke, baiklah. Berarti di sini ada 3 kompetensi ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira bagian mana spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Aditya pada observasi kali ini? Targetnya sih ketiga-tiganya Ibu, dari ketiganya itu karena itu kan satu kesatuan bagian dari proses coaching, jadi kepinginnya semuanya bisa berkembang gitu. Oke, baiklah. Yang terakhir Pak Adit, nah kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Adit itu seperti apa? Jadi targetnya adalah ketika nanti coach itu bisa mendapatkan solusinya, kemudian coach istilahnya perasaannya bisa lebih senang, kemudian kompetensi dari 3 komponen tadi bisa saya tingkatkan dalam diri saya. Indikatornya kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, baiklah Pak Adit, terima kasih sekali atas jawabannya. Silakan Pak Adit melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Adit. Ya Ibu Wiwin, siap. Oke, terima kasih. Silahkan dilaksanakan proses coachingnya. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah, sehat Pak Adit. Kemarin Pak Ali istilahnya jawil saya ini mau ada yang diobrolkan. Kira-kira ada masalah apa Pak Ali? Ya Pak Adit, itu Pak Adit melakukan asesmen tengah semester kelas 10 itu kan setelah kita koreksi ternyata hasilnya itu masih sangat jauh dari apa yang saya harapkan Pak Adit. Padahal dalam pembelajaran ya saya sudah berusaha untuk memberikan materi yang semaksimal mungkin. Walaupun ada 1-2 anak yang nilainya itu sudah hampir sempurna, tapi kebanyakan hampir 50% itu masih di bawah rata-rata Pak Adi.
Ada yang nilai 30, ada yang 40, ada yang 50. Itu Oh, Pak Adit. iya, Saya jadi mencoba mencari solusinya. Mungkin Pak Adit bisa bisa memberikan bantuan kepada saya. Kira-kira solusi yang tepat buat permasalahan saya ini kira-kira apa? Sehingga kan saya ngajak Pak Adit untuk ngobrol-ngobrol lah. iya, Baik, siap. siapa tahu nanti saya menemukan solusi dari obrolan ini nanti Pak Adit. Iya, siap Pak Ali. Jadi ini Bapak ternyata ketika setelah selesai mengoreksi hasil MIT begitu nggih, hasil MIT semester ternyata nilainya masih banyak yang di bawah standar begitu nggih Pak nggih. Ya, ya Pak Adit. Baik, nah nggih, semoga nanti hasil diskusi kita bisa bermuara pada solusi begitu nggih Pak nggih. Kira-kira nanti apa ini yang kita gunakan untuk memperbaiki permasalahan ini begitu. Nah, Pak Ali kemudian dari permasalahan tadi itu yang muncul nilai yang istilahnya ada di bawah standar itu terjadi di kelas mana saja Pak Ali? Apakah semua kelas atau kelas-kelas tertentu Pak Ali? Ya, ada beberapa kelas yang rata-rata itu jelek Pak Adit. Tapi ada kelas yang lumayan bagus. Tapi setelah saya analisa, ternyata kelas yang bagus itu ternyata dalam proses KBM-nya itu ya memang mereka benar-benar serius ya, serius dalam memperhatikan. Tapi ya, kelas yang jelek itu memang ada beberapa anak itu yang nyeleneh sehingga mengganggu kelasnya sehingga hasilnya ya seperti itu Pak. Oh, baik-baik. Jadi memang ada istilahnya ada variasi nih, tidak semua kelas jelek ya. Berarti kalau misalkan ini dari Pak Ali bisa mengidentifikasi kira-kira kok bisa ada permasalahan yang muncul seperti itu, kenapa kira-kira Pak Ali? Eh, kan kemarin kita juga ngobrol dengan teman-teman yang sama, yang nilainya yang sama, yang jelek itu. Dari obrolan kita tuh ternyata mungkin ini efek dari pandemi ya Pak Adit. Ya. Karena di bawah kan kelas 10 itu kan dari SMP-nya itu kan ternyata ada beberapa materi yang materi kelas 10 kan dasarnya dari SMP. Itu ternyata banyak yang tidak diajarkan di SMP-nya padahal materinya ada. Nah, mungkin itu salah satu apa ya, salah satu penyebab dari nilainya turun. Padahal di kelas 10 kan saya menganggap itu materi dasar ada di kelas SMP. Nah, sehingga untuk materi-materi dasar saya menganggap itu sudah dikuasai dengan baik. Tapi ternyata ada beberapa SMP yang tidak apa ya, tidak menyampaikan materinya sehingga begitu itu saya abaikan, saya anggap tidak bisa, akhirnya ya kemungkinan itu penyebabnya Pak Adit. Baik-baik. Berarti ada istilahnya learning loss ya Pak ya waktu SMP Ya, karena mereka adalah istilahnya korban dari pandemi seperti itu. Kemudian dari sana yang harusnya menjadi dasar waktu SMP tidak diberikan otomatis ketika masuk ke kelas 10 di SMA akan jadi masalah begitu ya. Jadi ternyata identifikasinya dari situ. Padahal idealnya kan harusnya materi yang harusnya di SMP diberikan begitu ya. Di SMA udah kuat jadi kita tinggal enak. Nah, dari kesenjangan nih Pak antara kondisi ideal yang harusnya demikian, kemudian ternyata kenyataannya demikian, kira-kira Pak Ali ini rencana ke depannya seperti apa Pak untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini Pak? ya ini saya masih berpikir ya Pak Adit ya. Kira-kira apa ya yang saya kerjakan nanti? Apa saya harus membuat rencana-rencana atau strategi lain sehingga pembelajarannya bisa bisa berjalan dengan optimal sehingga eh, itu bisa apa terpecahkan nilai-nilai yang kurang tadi sehingga nanti ke depannya pada penilaian atau asesmen yang lainnya bisa secara merata atau minimal ya nilainya itu di rata-rata KKM lah, jangan jangan banyak di bawahnya gitu Pak Adi. Oke, secara spesifik nih Pak, kira-kira strategi yang akan Pak Ali gunakan itu akan seperti apa ini Pak idenya Pak? Ya mungkin nanti saya mungkin mau mencoba menggunakan ini Pak Adit. Kita kan sudah memperoleh apa ya materi pembelajaran diferensiasi ya Pak Adit ya. Nah mungkin itu mau saya coba Pak Adit. Untuk kedepannya saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi Pak Adit. Sehingga dari situ saya bisa mengetahui kesiapan kesiapan siswa, kesiapan siswa seperti apa, sehingga nanti saya bisa merencanakan pembelajarannya yang seperti apa
kemauan siswa itu apa, kemudian nanti saya harus bagaimana, itu akan kita ketahui dari rencana pembelajaran berdiferensi itu tadi. Karena dalam pembelajaran berdiferensi kan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dulu, seperti pemetaan siswa, siswa sudah menguasai ini atau belum gitu kan. Oh, oke. Itu nanti rencana nanti akan kita buat kelompok-kelompok. Jadi siswa yang sudah menguasai saya kelompokkan, siswa yang belum saya kelompokkan juga. Sehingga nanti ada perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran. Mungkin gambaran awalnya kayak gitu Pak Adit. Oke, baik. Kalau bisa saya tarik berarti intinya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mana nanti kita bisa tahu kesiapannya anak-anak begitu ya Pak. Yang kemarin dapat learning loss, nanti kita ukur ternyata masih kurang poin ini, nanti kita berikan terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing begitu ya Pak. Saya rasa itu ide yang sangat bagus Pak Ali. Kira-kira nanti dalam pelaksanaannya Pak Ali akan membutuhkan rekan atau siapa Pak yang misalnya bisa membantu panjenengan dalam melaksanakan itu Pak? Ya gini Pak Adit, sebenarnya masalahnya nggak hanya itu Pak Adit. Jadi sebenarnya anak-anak kelas 10 itu kan butuh banyak motivasi Pak Adit. Butuh banyak motivasi dari teman-teman guru, khususnya dari guru BPPK itu kan sangat berperan ya. Yeah. Dalam memberikan motivasi karena paradigma dalam belajar di SMP dan SMA kan itu kan ada lompatan jenjang kan. Itu kayaknya harus segera disesuaikan. Jadi anak-anak lulusan SMP ke SMA itu kan harus menyesuaikan dalam proses pembelajarannya. Nah, itu butuh motivasi. Sebenarnya kalau saya setiap hari dalam menyampaikan pembelajaran sudah ada motivasi yang diberikan. Tapi rasanya kurang kalau hanya saya sendiri, Pak Adit. Itu butuh teman-teman juga. Jadi khususnya dari guru BPPK yang itu mungkin guru BPPK mempunyai trik-trik sendiri dalam menyampaikan motivasinya itu Pak Adit. Oke, berarti ke depan akan mengajak berkolaborasi dari guru BK ya Pak terkait dengan motivasinya anak-anak biar lebih semangat lagi menaikkan nilai yang kurang tadi begitu ya Pak? Iya Pak Adit. Iya. Baik, saya kira idenya sangat bagus Pak Ali, sangat fokus ke permasalahannya. Saya lihat luar biasa. Barangkali nanti setelah ini dilakukan targetnya Pak Ali ke depan seperti apa Pak? Setelah pelaksanaan ide ini Pak? Ya targetnya kalau bisa nilai-nilai yang saya harapkan itu kan lebih baik lagi. Tapi terlebih lagi pada prosesnya Pak Adit. Sebenarnya kalau hanya nilai itu kan bisa kita kondisikan ya. Tapi kalau prosesnya dalam belajar itu kan yang harus kita tekankan betul ya dalam siswa itu. Sehingga dengan pengkondisian siswa dalam belajar, siswa diminta untuk bersungguh-sungguh. Nah, itu nanti kan secara tidak langsung akan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi gitu Pak Adit. Baik, jadi orientasinya adalah dari nilai yang pertama, nilainya meningkat begitu nggih. Yang kedua adalah lebih fokus dari proses yang dilakukan nggih Pak Aring nggih. Ya. Baik, berarti nanti bisa kita lihat lagi hasilnya itu ketika ujian semester begitu nggih Pak Ali. Apakah yang dilakukan ini sudah istilahnya berhasil atau belum seperti itu nggih Pak Ali nggih? Diharapkan seperti itu Pak Adit, karena itu kan nilai tengah semester kemarin. Jadi setelah kita memberikan perlakuan dengan pembelajaran berdiferensi, diharapkan nanti untuk penilaian akhir semester diharapkan nanti bisa ada perubahan ya yang signifikan, hingga dari prosesnya juga ada peningkatan minat atau motivasi dalam belajar. Kemudian dari segi hasilnya nilai-nilai anak juga bisa lebih baik lagi. Itu Pak Adit. Wah, nggih, luar biasa sekali Pak Ali. Jadi nanti barangkali kita akan ngobrol lagi nggih Pak Ali setelah pelaksanaan ujian semester. Jadi kita bisa melihat ini apa yang kita diskusikan hari ini, impact-nya ke anak-anak itu seperti apa begitu nggih Pak Ali nggih? Ya Pak Ali, ya betul. Nggih, Pak Ali gimana ini obrolan kita menurut Pak Ali gimana? Apakah Bapak jadi semakin bingung atau gimana ini Pak? Jujur Pak Adit, dari obrolan tadi saya merasa mendapatkan ada sebuah titik terang tentang apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi kalau sebelumnya kan kita hanya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain, hanya memberikan keluh kesah yang sama, tidak menghasilkan solusi. Tapi dengan Pak Adi tadi,
bisa menuntun saya dalam memberikan mengembangkan ide-ide saya yang lain, sehingga saya punya sedikit gambaran apa yang ingin saya lakukan nanti, rencana aksinya, supaya siswa saya itu nilainya lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya gitu Pak Adi. Jadi Iya, ada perasaan yang optimis lagi buat saya untuk bisa meningkatkan kemampuan anak didik saya. Terima iya. kasih Pak Adi. Iya. Alhamdulillah Pak Ali kalau memang diskusinya ternyata hasilnya positif, semoga permasalahan Pak Ali dengan idenya tadi juga bisa terselesaikan begitu, dan saya juga bisa dapatkan ide baru nih dari Pak Ali ini bisa saya terapkan juga di pembelajaran saya. Oke, begitu Pak Ali. Terima kasih banyak diskusinya ini karena kita sudah ada jadwal rapat, monggo kita akhiri diskusi kita hari ini, kita untuk join ke rapat kita nggih Pak Ali nggih. Terima kasih Pak Adit Nggih, atas terima kasih waktunya, banyak. atas Nggih, matur nuwun Pak Ali. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Pak Adit, kita sambung ya. Nggih, Ibu. Oke, bagaimana tadi Pak Adit proses closingnya Baik, berjalan dengan baik? kalau menurut saya alhamdulillah berjalannya cukup lancar begitu nggih. Permasalahan-permasalahan juga bisa saya gali, kemudian solusi-solusi juga bisa saya arahkan, saya tuntun dari ide Koci sendiri seperti itu, Bu. Ya, baiklah. Nah, setelah melakukan observasi ya Pak Adit ya, bersama Koci tadi, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik. Yang pertama tentunya si Koci tadi dalam proses itu sudah mendapatkan solusi yang arahnya dari idenya sendiri sebenarnya, tapi dari saya memberikan penguatan bahwa itu ide yang bagus seperti itu. Jadi solusinya sudah didapatkan. Kemudian untuk poin-poin dari kehadiran, insya Allah tadi juga sudah nampak. Kemudian mendengar aktif, saya juga sudah istilahnya aktif dalam mendengar, fokus kepada Koci begitu. Dan untuk pertanyaan berbobot sudah beberapa muncul untuk menuju ke istilahnya solusi yang tadi dihasilkan oleh Koci begitu Ibu. Oke, baiklah. Di sini tadi saya lihat Pak Aditya sudah berhasil ya dalam melakukan proses closing dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang sudah saya amati juga. Ini tadi ada beberapa catatan Pak Aditya yang sudah berhasil. Yang pertama itu Pak Aditya sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan dengan Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian Pak Aditya juga sudah mengarahkan kepada Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab kepada diri Koci agar rencana aksi yang didapatkan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah melihat percakapan Pak Aditya dengan Koci. Di situ Pak Aditya sudah fokus pada Koci, artinya di situ Pak Adit sudah present ya, sudah kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi saya lihat Pak Adit sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oke, luar biasa sekali Pak Adit yang sudah diberikan dalam proses coaching ini. Untuk mudah-mudahan Pak Adit sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Amin. Oh iya, masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Adit, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Boleh, Bu. Oke, baiklah. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini, Pak Aditya? Oke, tentunya yang ingin saya kembangkan ke depannya perbanyak latihan ya Bu ya dari proses coaching ini sehingga lebih istilahnya natural lagi dalam proses alur tirtanya. Kemudian saya ingin berfokusnya kepada poin pertanyaan berbobot Ibu. Jadi pertanyaan berbobot ini nantilah yang menurut saya akan membawa solusi yang tepat terhadap permasalahan dari Koci begitu Ibu yang ingin saya kembangkan. Oke, terima kasih luar biasa sekali Pak Aditya untuk
proses coaching hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Saya tutup pertemuan hari ini, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.